for Crespo. And what a goal that is. And Crespo again. Kompetisi Serie A Italia pada era 90 hingga 2000-an bisa dibilang kebanjiran pemain-pemain berbakat dari sejumlah negara Amerika Selatan. Salah satu bakat yang mungkin masih hangat dalam ingatan pencinta Serie A adalah Hernan Crespo. Crespo merupakan sosok striker yang kuat, memiliki kecepatan, teknik, dan juga unggul dalam berduel di udara. Dengan sederet skill apik seperti itu, tak heran jika ia disandingkan sebagai titisan legenda Argentina, Jorge Valdano. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Valdanito. Dengan segala kelebihannya itu, tak heran jika ia menjadi buruan banyak klub-klub di ranah Eropa. Saat Liga Italia tengah berjaya, Hernan Crespo setidaknya pernah mencicipi bermain di 4 klub papan atas Serie A. Crespo memulai karir profesional sebagai pesepak bola di salah satu klub besar Argentina, yakni River Plate. Pada musim 1993-94, ia berhasil mencetak 13 gol dalam 25 kali penampilan. Crespo juga berhasil membawa River meraih gelar Apertura pada 1993-94 yang merupakan musim perdananya, dan kemudian meraih Copa Libertadores pada tahun 1996. Dengan beragam prestasi mentereng itu membuat talenta Crespo terendus sejumlah pemandu bakat klub besar di Eropa, dan salah satunya klub dari Italia, Parma. Pada Agustus 1996, ia pindah ke Parma setelah menyelesaikan Olimpiade Atlanta sebagai pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Di Parma, Crespo bermain dengan para pemain hebat seperti Fabio Cannavaro, Juan Sebastian Veron, hingga Gianluigi Buffon. Ia sukses menunjukkan tajinya selama 4 musim bermukim di Parma. Total, ia mampu mencetak 80 gol di seluruh kompetisi. Berkat kontribusi mentereng itu, Crespo sukses membawa Parma meraih 3 gelar, di antaranya Coppa Italia, Piala UEFA, dan Supercoppa Italiana. Ditambah lagi duetnya dengan Enrico Chiesa, yang kala itu termasuk salah satu duet yang paling dikenang di Serie A pada era 90-an, selain duet Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi milik Juventus, atau Christian Vieri dan Marcelo Salas milik Lazio. Selama masa keemasannya bersama Parma itu, Hernan Crespo pun disebut tipe striker yang diinginkan banyak pelatih saat itu. Dengan postur tubuh ideal, punya kecepatan, jago bola udara, dan penempatan posisi yang sempurna. Semua itu masih ditambah lagi dengan akurasi tendangannya di depan gawang. Alhasil ia pun diincar salah satu tim papan atas Serie A, yakni Lazio. Pada tahun 2000, secara mengejutkan Parma sepakat melepas Crespo ke I Bianco Celesti setelah menerima tawaran sebesar 35 juta pound sterling atau sekitar 684 miliar rupiah. Nilai sebesar itu menjadikan Crespo sebagai pemain termahal di dunia saat itu. Namun kariernya bersama Lazio kurang memuaskan. Selama 2 musim, Crespo hanya mampu membawa Lazio meraih gelar Supercoppa Italiana pada tahun 2000. Ia pun akhirnya mencoba peruntungan di Inter Milan pada 2002. Crespo dibeli untuk menggantikan Ronaldo Nazario yang hengkang ke Real Madrid, serta mewarisi nomor jersey-nya juga. Namun perjalanannya bersama I Nerazzurri tak berakhir lama. Ia hanya membela Inter selama 1 musim setelah tak mampu menikmati 1 gelar apapun. Pada 2003 Crespo memutuskan untuk mencoba keluar dari tanah Italia dan bergabung dengan salah satu klub besar Liga Primer Inggris, Chelsea. Kala itu pemilik baru Chelsea, Roman Abramovich, sedang membangun tim bersama dengan pelatih Claudio Ranieri. Sesungguhnya Crespo tak ingin keluar dari Nerazzurri, namun petinggi Inter sudah memutuskan untuk menjualnya. Ia pun diboyong Chelsea dengan biaya 16,8 juta pound. Akan tetapi, kultur di tanah Britania nampaknya tidak cocok untuk seorang Crespo. Dia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya.
dengan hanya mencetak 12 gol dari 31 penampilan di seluruh kompetisi di musim pertamanya bersama The Blues. Lalu terjadi pergantian pelatih di tubuh Chelsea. Claudio Ranieri digantikan pelatih yang baru saja sukses mengantar Porto meraih kesuksesan luar biasa, salah satunya menjuarai Liga Champions. Dia adalah Jose Mourinho. Bersama dengan Mourinho yang ambisius, Roman Abramovich semakin serius dengan berambisi menjadikan klubnya menjadi tim yang bersaing dengan tim-tim besar lain. Dana besar dia sediakan untuk membangun Chelsea, dengan cara mendatangkan banyak pemain berkelas yang dibutuhkan Mourinho, salah satunya merekrut penyerang asal Pantai Gading Didier Drogba dari Marseille. Karena sama-sama berposisi striker utama, maka Mourinho memberitahu Crespo supaya dia bisa beradaptasi dengan pemain baru yang mungkin akan saling bergantian dimainkan. Namun di saat itu datang tawaran dari Italia, dari AC Milan dengan pelatihnya Carlo Ancelotti, menginginkan peran Crespo. Karena saat itu salah satu striker mereka Filippo Inzaghi dilanda cedera panjang. Crespo akhirnya dipinjam semusim untuk membela Milan, yang merupakan rival mantan klubnya dulu, Internazionale. Di sini dia menemukan bentuk permainannya kembali. Gol demi gol lahir dari kaki dan kepalanya. Performa Milan pun juga menanjak sejak kehadirannya. Duetnya bersama penyerang Ukraina Andriy Shevchenko menjadikan lawan tidak bisa tenang karena bahaya yang selalu mengancam mereka. Selain itu, Milan juga diisi oleh pemain-pemain hebat lainnya, seperti Nelson Dida, Nesta, Maldini, Kakak, hingga Andrea Pirlo. Tim ini menjelma menjadi tim yang begitu kuat, mungkin yang paling kuat di musim tersebut. Keseimbangannya mulai dari lini belakang yang tangguh, lini tengah yang dihuni pemain berkelas, dan striker mautnya. Setelah kembali menemukan ketajamannya ketika bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Crespo sukses mempersembahkan 1 gelar Supercoppa Italiana, serta juga membantu Milan menjadi runner-up di Liga Champions. Jika bukan karena nasib sial, bisa saja Crespo berhasil mencium Piala Champions untuk pertama kali dalam karirnya. Sayangnya AC Milan harus merelakan gelar Liga Champions musim itu kepada Liverpool dalam sebuah pertandingan final yang disebut oleh Milanisti sebagai tragedi Istanbul. Sesungguhnya Milan bisa saja juara saat itu, namun keberuntungan belum berpihak dengan mereka. Unggul 3-0 di babak pertama. Bahkan Crespo mencatatkan 2 gol di laga final tersebut. Kala itu gol kedua Milan dicetak oleh Crespo setelah mampu memanfaatkan assist dari Sheva melalui situasi serangan balik. Dan gol tersebut memperlihatkan salah satu kehebatan Crespo dalam hal positioning. Dan gol keduanya juga berasal dari serangan balik dari pertahanan Milan. Ketika itu Kakak mengirim umpan direct ke pertahanan Liverpool yang gagal dihentikan back dan mampu diselesaikan Crespo tanpa kontrol. Ia langsung mencip bola melewati kiper Liverpool. Sungguh finishing yang berkelas, brilliant, dan cantik dari seorang penyerang hebat. Namun sayang 2 golnya itu tak mampu memenangkan Milan. Karena di babak kedua semua berubah, Liverpool bangkit dan sanggup menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Crespo sendiri diganti jelang akhir laga normal. Nahas Milan pun kalah dalam babak adu penalti. Dudek menjadi pahlawan berkat penyelamatan penalti dari Pirlo dan Sheva. Kejadian itu sangat memukul seluruh pemain Milan, tak terkecuali Crespo sendiri. Dia hampir tidak percaya semua itu terjadi. Mentalnya pun jatuh dan sempat ingin pensiun dini. Untungnya keputusan itu ia batalkan. Setelah laga final di Istanbul, saya sempat ingin pensiun. Saat saya diturunkan di partai final dan mencetak 2 gol, di masa jeda kedua kaki saya gemetar hebat. Rasanya terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Saya senang bisa tampil di final, namun bisa membawa tim saya unggul jelas membuat saya lebih bangga. Namun Liverpool mampu mengejar dengan cepat dalam 6 menit, rasanya memang sudah menjadi takdir. Selama masa peminjamannya bersama AC Milan, Crespo mencetak 10 gol, termasuk 2 gol pada final Liga Champions tersebut. Tampil moncer di Milan membuat Crespo kembali dipanggil Chelsea pada musim 2005-2006. Sekembalinya ke Chelsea,
Crespo berhasil membawa The Blues menjuarai Community Shield 2005-2006 setelah mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1. Hingga akhir musim, ia berhasil membuat 10 gol dari 30 kali penampilan di Liga Primer dan membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Primer Inggris di musim tersebut. Dua gelar tersebut seakan menjadi obat bagi Crespo setelah kalah menyakitkan di final Liga Champions bersama AC Milan. Namun, kecintaannya dengan kompetisi Serie A membuat Crespo memutuskan untuk kembali ke tanah Italia pada musim 2006-2007. Kali ini ia dipinjamkan ke Inter Milan. Kala itu, keputusan Crespo kembali ke Inter dipertanyakan banyak orang, sebab ia pernah menjalani musim yang kurang baik di periode pertamanya berseragam nerazzurri, yakni pada musim 2002-2003. Di mana ia hanya mampu mencetak 7 gol dalam 18 penampilan untuk Inter di Serie A. Meskipun ketajamannya di Liga Champions tak tertandingi oleh pemain-pemain Inter lainnya, karena dia berhasil mencetak 9 gol dalam 12 penampilan. Akan tetapi, ketajaman Crespo di Liga Champions itu masih belum cukup membuat para petinggi Inter Milan terkesan. Dan di periode keduanya berseragam nerazzurri ini, Crespo seperti ingin membayar hutangnya dengan tampil terengginas. Ia bahkan mencetak 18 gol dalam 49 pertandingan, hal yang kemudian membuat Inter Milan mempermanenkan statusnya. Ia bahkan mampu bertahan di sana selama 3 musim dan juga memberikan 5 gelar untuk internasional. Di antaranya 2 gelar Supercoppa Italiana dan 3 Scudetto Serie A Italia. Bertahan di Inter Milan hingga tahun 2009, Hernan Crespo kemudian memutuskan pindah ke Genoa pada musim 2009-2010. Selama 1 musim di Genoa, ia mampu mengoleksi 7 gol dari 21 penampilan di seluruh kompetisi. Dan Parma menjadi akhir perjalanan karir sepak bola profesionalnya. Sepanjang karir sepak bolanya, Crespo meraih 14 trofi dari juara Liga Italia, Liga Argentina, Premier League, dan Liga Eropa. Hanya 1 trofi yang tidak pernah diraihnya, yakni trofi Liga Champions, yang membuatnya masuk dalam jajaran pesepak bola top yang tak pernah mengangkat trofi Liga Champions. Seperti beberapa nama pesepak bola top lainnya, yakni Eric Cantona, Gianluigi Buffon, Gabriel Batistuta, dan Ronaldo Luis Nazario.